Oke, baik. Selamat sore, Pak Rufinus. Selamat sore juga Pak Arseli. Baik, terima kasih sudah hadir sore ini. Kita akan coaching 10 sampai 15 menit ke depan. Kita dengan durasi waktu yang singkat. Kira-kira ada hal apa mungkin yang Pak Rufinus ingin sampaikan pada sore hari ini? Baik, terima kasih Pak Arseli. Ini masalah yang saya hadapi saat ini adalah saya sedang berhadapan dengan rekan sejawat, teman guru di sekolah, yang susah untuk menerima perubahan. Artinya acuh tak acuh ketika kita ingin menawarkan atau membuat perubahan-perubahan di sekolah, tetapi seperti ada sikap penolakan tetapi tidak disampaikan secara terus terang, tetapi artinya dari raut wajah atau dari tingkah yang diberikan itu seolah-olah tidak ingin berubah dan menganggap perubahan-perubahan yang kita lakukan itu tidak penting atau mengganggu apa yang artinya kalau secara sederhana saya mau sampaikan bahwa teman saya ini lebih pada dia merasa bahwa hari ini dia ada di posisi yang paling nyaman. Hanya menutup diri untuk perubahan-perubahan yang kita tawarkan atau yang kita lakukan di sekolah. Baik, mungkin Pak Rufinus selama ini mungkin melakukan pendekatan dengan teman, merasa mereka ini acuh tak acuh begitu ya? Ya, ya. Tidak mau terima terhadap perubahan-perubahan yang atau ada ide-ide inovasi baru yang mungkin ditawarkan oleh Pak Rufinus. Itu kan mungkin asumsi Pak Rufinus ya, mungkin mereka tidak katakan secara langsung ya, mungkin hanya Ya, ya. bisa pernah 1, 2 kali guru mengajak mereka atau mereka menolak? Memang beberapa kali, artinya melalui ada beberapa program atau prakarsa perubahan yang coba kita tawarkan itu, seperti kita membiasakan untuk menggunakan menggunakan IT dalam pembelajaran, kemudian menggunakan media yang lebih terbaru, artinya dalam meningkatkan semangat belajar siswa ini kan kita perlu inovasi-inovasi baru. Contoh di prakarsa perubahan kemarin itu saya membuat program itu literasi digital. Tetapi ketika kita mencoba untuk action programnya itu hanya beberapa saja yang respect dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan, mendampingi siswa, kemudian menyiapkan fasilitas untuk siswa. Sementara ada 1, 2 guru yang merasa bahwa ini kegiatan kita mengada-ada atau merasa tidak penting begitu. Artinya Baik, selama berarti ini saya sudah mencoba ya, saya sudah coba mengajak artinya kita mengajak diskusi, tetapi tidak memberikan feedback yang positif begitu. guru belum cari tahu mereka mungkin ada hambatan atau apa yang mereka alami mungkin mereka ketika ada tawaran seperti itu mungkin ada hambatan dari mereka yang mungkin mereka tidak bisa atasi? Artinya sejauh ini saya belum sampai pada mencari tahu apakah mereka artinya sikap penolakan yang mereka buat apakah ada alasan tertentu ataukah memang pada dasarnya mereka tidak mau berinovasi atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang kita sejauh ini saya belum mencari tahu sampai ke hal itu. Baik, yang Pak Rufinus inginkan rekan teman atau teman-teman seperti apa tuh? Yang Harapan. yang saya inginkan itu adalah kita dalam satu komunitas, itu artinya semua orang atau semua rekan-rekan guru itu bisa kita sepikiran kemudian sependapat, bergerak bersama-sama dalam proses meningkatkan
kualitas pendidikan, artinya sama-sama ketika ada hal-hal positif yang kita mau dorong atau kita mau action bersama, harapannya bahwa semua kita terlibat begitu. Baik, harapan semua terlibat. Kira-kira usaha seperti apa yang mungkin Pak Rufinus akan lakukan untuk melibatkan mereka semua ini dalam proses itu pengembangan inovasi dalam proses pembelajaran di kelas? Ya, usaha yang sudah saya lakukan atau yang belum atau yang akan saya lakukan? Yang selama ini kan guru sudah lakukan tetapi mereka tidak ikut atau mereka ada yang acuh tak acuh. Kira-kira guru kan punya harapan bahwa semua akan terlibat ke sana. Di sekolah pasti akan menerapkan proses pembelajaran yang menggunakan atau media-media pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kira-kira untuk mencapai harapan itu apa yang akan guru lakukan ke depan ini? Yang Ada pertama rencana apa? ya, rencana yang pertama itu adalah saya, terus, melakukan pendekatan, artinya terus memberikan motivasi, kita sharing, kita diskusi, sejauh apa yang kita mampu dengan, teman-teman yang selama ini mungkin tidak terlibat. Kemudian yang kedua, karena di lembaga pendidikan ini kita punya atasan, jadi, berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk, kira-kira langkah-langkah solutif apa yang bisa diambil oleh kepala sekolah dalam, mengaktifkan teman-teman dalam kegiatan-kegiatan, prakarsa perubahan yang kita, rencanakan. Baik, berarti ada 2 rencana yang akan guru lakukan. Yang pertama pendekatan dengan teman-teman yang agak tidak terlalu aktif, kemudian Iya. yang kedua dengan, akan berkomunikasi dengan kepala sekolah. Untuk yang pertama yang mungkin akan melakukan pendekatan, memberikan motivasi, kira-kira kapan lagi guru akan melaksanakan itu? Dalam Untuk kegiatan seperti apa? Dalam bentuknya seperti apa? untuk, dalam waktu dekat, karena di tanggal 4 itu kita ujian, karena memang dalam minggu ini kita sedang mempersiapkan, soal. Jadi, target saya itu adalah untuk kegiatan ujian nanti kita semua menggunakan Google Form. Nah, sehingga, untuk, 1 minggu ini, saya mencoba mengajak teman-teman untuk bagaimana kita sama-sama, eee, berkolaborasi untuk, bagaimana caranya kita apa, soal-soal itu kita masukkan dalam Google Form, bagaimana sampai pada kita bisa membuat link Google Form-nya sehingga bisa, digunakan pada saat ujian. Itu kan, Oke. target saya di, 1 minggu ke depan ini, sebelum Ya ujian. mungkin mereka tidak terlibat, mungkin mereka tidak tahu cara kasih masuk soal mungkin ya, Guru? Mungkin Pak Guru, Sehingga itu pendekatan-pendekatan yang akan guru lakukan. Kemudian setelah itu akan kalau memang mudah-mudahan pendekatannya yang guru lakukan akan berhasil, kemudian mereka juga akan, mau kerja sama ya, siap. kolaborasi untuk ya. Kemudian yang kedua tadi akan berkomunikasi dengan atasan, kalaupun itu mungkin langkah yang Itu kalau yang langkah pertama tidak terasa ya, alternatif, alternatif, iya. betul betul. Artinya setelah kita melakukan langkah pertama, ketika kita lihat kita mengevaluasi hasilnya seperti apa, baru kita, mencoba dengan langkah yang berikutnya, begitu. Oke, baik, eee kira-kira apa yang guru bisa dapatkan dari, eee, proses coach kita pada sore hari ini? Yang Langsung saya refleksi Boleh? langsung Tidak ya? refleksi. Tidak? Kenapa? ya, yang saya dapatkan Iya, itu ini adalah, eee, saya mampu, bisa sedikitnya menggali apa yang bisa saya buat ke depan, artinya kembali mengingatkan saya atau, me melihat hal-hal baik yang bisa saya lakukan ke depan, begitu. baik, terima kasih mungkin Guru, mudah-mudahan apa yang Guru harapkan dapat terwujud. Mungkin kita bisa ketemu lagi dalam minggu depan, mungkin kita bisa bercerita lagi, mungkin, ada progres yang setelah Guru melakukan pendekatan kepada teman-teman itu. Siap siap. Mungkin itu saja, terima kasih dan selamat sore. Sore Pak Arseli. Kita lanjut. Mantap mantap. Mantap. Lagi Sekarang, saya. saya Cara coach. coaching.
Pak Sako, Guru, Pak Guru coach, saya coach. siap. Siap. Oke. Oke, lanjutkan. Masalah jangan terlalu berat. Pak Guru tadi ajukan masalah berat-berat. Aman. Baik, selamat sore Ibu Roslinda. Apa kabar hari ini? Selamat sore Pak Guru, puji Tuhan baik. Amin, terima kasih. Yang pertama, saya mau menyampaikan bahwa kita tidak punya waktu banyak untuk diskusi kita pada sore hari ini. Mungkin hanya sekitar 10-15 menit untuk kita mencoba melihat persoalan yang sedang Ibu hadapi, kemudian langkah-langkah yang sudah Ibu buat dan apa yang harus kita Ibu buat ke depan. Artinya kita diskusi. Kira-kira persoalan apa yang ingin Ibu diskusikan pada kesempatan atau pada kegiatan coaching kita pada kesempatan ini? Ya, Pak Guru, jadi terima kasih Pak Guru sudah meluangkan waktu untuk mau berdiskusi, berbagi dengan saya. Jadi saya Pak Guru selama mengajar ini saya mengalami kendala dalam pemanfaatan IT, di mana saya itu maunya melakukan evaluasi dengan memanfaatkan maksudnya memanfaatkan alat-alat elektronik untuk membantu anak-anak biar mereka bisa paham sedikit-sedikit. Gitu, Pak Guru. Tetapi dalam perjalanan saya mengalami kendala bahwa banyak dari mereka Pak Guru yang tidak mempunyai alat komunikasi terutama handphone yang mau saya gunakan untuk proses penilaian tersebut. Padahal sekarang kan zamannya sudah mulai canggih. Gitu. Kita mau memperkenalkan mereka dengan penggunaan IT seperti itu dalam pembelajaran. Begitu Pak Guru, itu permasalahan yang oh ya, jadi masalahnya saya itu punya kerinduan besar bahwa dalam proses pembelajaran Ibu bisa menggunakan perangkat lunak atau penggunaan IT suara kasarnya seperti putus-putus itu. Pak Guru. Nah, kemudian yang menjadi masalah adalah siswa kita atau peserta didik kita tidak semuanya memiliki perangkat. Nah, sehingga itu yang menjadi masalah yang Ibu hadapi. Nah, baik, kira-kira menurut Ibu Roslinda, Suara
Tidak dengar. Arofin suara tidak kedengaran. Oh, ini sudah terkancing nih. Kayaknya tidak. Oh ya. Oh, dia Jaringan kayaknya, Bro. iya dia, aduh, ya, Tidak apa-apa. Sambil ini apa? ya sambil tunggu sih. Sambil isi lembar refleksi ya, Guru. Lembar refleksi di mana Pak Guru? Di C tuh? Yang kemarin kita. Oh, Guru masuk lagi. Oke. Oh iya. Halo, sudah bisa dengar ya? Sudah. Ya. Baik, kita lanjut. Ya. Kita lanjut Ibu Ruslia, bahwa masalah yang Ibu sampaikan tadi, bahwa Ibu punya kerinduan besar untuk coba membiasakan siswa atau peserta didik untuk menggunakan perangkat IT dalam kegiatan evaluasi maupun dalam kegiatan pembelajaran. Sementara kendala yang dihadapi itu adalah banyak siswa yang tidak memiliki perangkat. Baik. Itu laptop atau Android, sehingga kerinduan besar Ibu ini terbentur persoalan ini, sehingga kita ada dalam ruang diskusi ini. Baik, kita lanjut, bahwa dari apa yang sudah Ibu sampaikan itu, kira-kira langkah-langkah apa yang sudah Ibu lakukan atau yang sudah Ibu ambil dalam kalau langkah-langkah selama ini Pak Guru yang saya buat untuk sekedar memperkenalkan mereka itu halo Ibu Rusli. Halo. Oh, Pak Guru suara putus lagi lah, kesian. Jaringan error. Iya, Guru. Iya, nih, Pak Guru. Halo. Oh, sudah aman, Pak Guru? Bisa lanjut, Iya. Saya mencoba melakukan. Halo. Oh, kesian nih. Pak Guru, sudah? Kayaknya ada jeda tuh ya antara Ibu suara dari kita dengan Pak Rovinus ya. Tidak tahu lagi Pak Guru, kita juga tidak bisa. Itu tadi memang jaringan. Itu sudah kesian juga. Itu barusan bergabung. Halo, bisa? Bisa, aman. Ya. Oh ya. Ya,
Untuk yang sementara nih Pak Guru memang saya baru melakukannya untuk beberapa orang saja yang ada, jadi seadanya. Seadanya. Jadi kalau yang misalnya yang ada HP 5 orang, berarti saya membuatnya ke 5 orang dulu. Yang lainnya masih manual, seperti itu. Baik, ini hal yang luar biasa, artinya walaupun di tengah keterbatasan, tetapi Ibu sudah mencobanya itu. Dengan artinya kita pakai sistem cicil ya. Baik, kira-kira setelah artinya hasil dari apa yang sudah Ibu lakukan ini, artinya walaupun dia 5 orang atau dia hanya 2-3 orang, kira-kira hasilnya seperti apa ya? Pak Guru, kalau tadi kan saya bilang kenapa saya mau pakai membuat evaluasi dengan kegiatan seperti ini, karena saya sudah mendapatkan dia punya keuntungan ketika kita menggunakan ini. Yang pertama, selain memperkenalkan anak-anak tentang IT, ada keuntungan juga kita untuk kita guru. Kita tidak misalnya kalau di evaluasi akhir misalnya kita butuh kertas untuk print, kita kan tidak perlu membuang-buang biaya lagi. Dan itu kan pasti ada keuntungan untuk kita. Mungkin uang yang tadinya alokasi untuk beli kertas bisa kita gunakan untuk yang lain. Sedangkan kalau ke hasilnya ke anak-anak tadi, ya mereka bisa tahu, oh ternyata selain secara manual, bisa juga dengan melalui aplikasi misalnya yang saya pakai itu biasanya MyQuizzes, begitu Pak Guru. Sehingga kalau misalnya mereka di rumah, kalau misalnya seperti kemarin saat pandemi itu Pak Guru, itu terbantu sekali. Iya, saat pandemi itu terbantu sekali, walaupun kita dipisahkan dengan jarak, kita tetap bisa melakukan kegiatan evaluasi seperti itu. Baik, baik, artinya dari langkah-langkah yang Ibu sudah buat, artinya tadi Ibu sudah sampaikan bahwa kalau misalnya ada yang 5 orang punya perangkat, kita mencoba dengan yang 5 orang itu atau seberapa saja yang artinya tergantung pada ketersediaan perangkat yang ada. Baik, kira-kira dari apa yang sudah Ibu buat ini dengan berbagai alasannya itu, apakah siswa sudah mampu mengoperasikannya itu atau masih ada kendala lain yang Ibu hadapi? Untuk anak-anak yang mempunyai sarana prasarana itu Pak Guru, memang ada yang sudah bisa sekali, tapi ada yang masih ya perlu belajar lagi seperti itu. Oh begitu, baik. Artinya ini kita sudah sampai pada bagaimana kita mencoba untuk mengatasi persoalan. Jadi ini hanya soal keterbatasan perangkat dan kemudian ada keterampilan siswa yang perlu diasah lagi. Jadi ada dua masalah yang kita hadapi. Yang pertama soal keterbatasan perangkat. Artinya tidak semua siswa memiliki perangkat. Kira-kira hal yang akan Ibu lakukan ke depan seperti apa? Saya memang untuk kedua saya berencana begini Pak Guru, saya coba menggandeng lab yang ada di sekolah. Ada petugas lab gitu. Saya mau coba buat pendekatan, kira-kira bisa tidak kalau saya lakukan evaluasi itu di lab komputer yang ada, sehingga mungkin kalau tadi hanya ada 5 orang, kalau di lab mungkin perangkatnya memang lebih banyak, walaupun tidak semua, mungkin bisa 1 orang bisa gandeng, jadi sebagian besar lah. Ya. Kalau misalnya dari 36 ya bisa 30 siswa, seperti itu Pak Guru. Kemudian saya juga rencana kedua itu saya mencoba
berkomunikasi dengan pimpinan, kira-kira bisa tidak kalau kita misalnya dari dana BOS bisa tidak mengadakan alat-alat seperti itu yang misalnya itu kalau di sekolah saya dulu yang lama Pak Guru itu sekolah saya yang lama itu mereka mengadakan yang namanya tablet itu Tablet. ketika kita mau melakukan evaluasi barang itu dipinjamkan kepada anak-anak. Itu dibeli sebanyak siswa yang ada dari dana BOS. Itu di sekolah lama, tapi di sekolah baru saya belum tahu, belum melakukan pendekatan dan yang saya rencanakan seperti itu. Baik, itu untuk mengatasi masalah yang pertama ya, soal keterbatasan perangkat. Kemudian yang kedua, bahwa tadi ada masalah lain lagi itu ada sebagian siswa yang masih belum menguasai, artinya masih belum menguasai atau belum memiliki keterampilan dalam mengoperasikan perangkat. Kira-kira langkahnya seperti apa yang Ibu akan buat? Kalau langkah-langkahnya Pak Guru, saya menggunakan tutor sebaya. Tutor sebaya, namun masih belum memadai karena teman-teman yang ini juga pengetahuan belum terlalu memadai. Jadi nanti saya berencana juga mencoba berbicara dengan ini yang guru TIK Pak Guru. Guru TIK untuk memperkenalkan mereka itu dalam pembelajaran TIK begitu. Oh, baik, terima kasih atas apa yang sudah disampaikan itu. Ini artinya dari diskusi kita tidak bisa kita tindak lanjuti kalau misalnya kita hanya sekedar berwacana, tetapi yang perlu kita buat itu adalah bagaimana kita menschedule-kan itu. Menschedule-kan kegiatan-kegiatan itu seperti membuat pendekatan dengan kepala sekolah, membuat pendekatan dengan petugas lab, kemudian melakukan pendampingan dengan metode tutor sebaya tadi. Kira-kira kapan Ibu bisa rencanakan ini, bisa schedule-kan ini? Karena ini mau dekat ujian akhir Pak Guru, jadi secepatnya dalam minggu ini saya sudah bisa mungkin melakukan komunikasi dengan petugas lab. Kalau dengan Ibu Kepala Sekolah untuk pengadaan itu nanti ketika penyusunan ARKAS itu, saya mungkin bisa lakukan. Baik. Nah, jadi luar biasa Ibu Roslinda. Jadi sudah ada hal yang sudah Ibu buat. Harapannya bahwa semua hal yang kita diskusikan, semua hal yang direncanakan oleh Ibu Roslinda bisa terwujud, bisa terrealisasi, dengan harapan besar adalah bagaimana bisa menghantar siswa mencapai tujuan atau menggali semua potensi yang ada pada diri siswa. Harapan saya bahwa tetap semangat untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, mencerdaskan anak bangsa. Itu saja, terima kasih, waktu kita tidak banyak. Terima kasih atas ruang diskusinya bersama Ibu Roslinda, dan semoga Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih Pak Rufinus, saya ucapkan juga karena Pak Guru sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya Pak Guru. Terima kasih, selamat sore Pak Guru. Selamat